Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan untuk belajar bersama mengenai pembahasan seputar sistem basis data. Tibalah di pembahasan sekarang kita akan membahas mengenai Data Definition Language tingkat dasar. Untuk pembahasan materi yang saya sampaikan sekarang, ini saya rangkum sebagaimana berikut ini. Kita akan membahas mengenai query-query dasar yang berkaitan dengan Data Definition Language. Kalau kita merujuk ke Wikipedia misalkan, ini mohon maaf saya alihkan ke Wikipedia dulu. Jadi DDL atau Data Definition Language is a syntax similar to a computer programming language. Jadi semacam sintaks bahasa pemrograman untuk mendefinisikan struktur data. Contohnya adalah database skema. Jadi itu definisi dari Wikipedia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya DDL ini adalah query. Jadi seluruh bahasa atau sintaks yang ada di dalam SQL bisa kita sebut sebagai query. Query tingkat dasar yang biasa digunakan untuk create, membuat, alter, mengubah, drop, menghapus. Bisa saja ada tambahan show hanya untuk menampilkan, tapi show itu bukan DDL yang utama, sebenarnya hanya tambahan saja. Jadi create, alter, dan drop ini adalah DDL dasar yang wajib diketahui oleh para pemula. Apa saja yang bisa dilakukan create, alter, atau drop? Yang saya contohkan kali ini ada dua, hanya database dan table. Sebenarnya lebih dari itu, karena ini hanya pembahasan tingkat dasar, saya batasi hanya dua saja, agar tidak terlalu membingungkan. Nanti jika ada kesempatan akan ditambahkan bagaimana untuk create table sekaligus create kolomnya sekalian, kemudian mengalter table atau mengalter kolom juga sekalian, kemudian drop table atau hanya drop kolom juga bisa, dan sebagainya. Jadi merujuk ke pengertian Wikipedia tadi yang mengatakan ada database skema gitu ya. Jadi kalau kita urut dari hierarki yang paling atas itu ada database, kemudian masuk ke dalam ada table, di dalam table ada kolom. Jadi database itu sebenarnya kumpulan dari table dan table adalah kumpulan dari kolom. Oke, seperti itu. Coba langsung kita praktikkan. Kita menuju ke MySQL client. Ya, seperti ini. Ini sekaligus untuk memperjelas pembahasan sebelumnya, jadi pernah saya singgung. Ada data definition language, ada data manipulation language, ada data control language. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar seperti ini. Jadi SQL, query-query SQL itu secara garis besar dipecah jadi tiga. Ini mohon maaf jadi dua saja, sebenarnya jadi tiga. Kalau secara umum jadi dua, bisa dipecah jadi bisa dipecah dari DDL, DML, sama data control language. Kita masih di DDL. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai DML dasar. Ya, seperti itu. Ini MySQL client sudah tampil. Jangan lupa untuk menyalakan
MySQL server yang ada di exam. Exam control panel. Seperti ini. Ya, sudah nyala ya. Oke. Jangan lupa untuk menyalakan dua-duanya Apache dan MySQL. Sudah, kita masuk ke sini. MySQL kecil semua, MySQL usernya root. User root. Enter. Oke, seperti ini MariaDB none. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa MySQL sekarang yang tercantum di exam itu sama dengan MariaDB, jadi sama saja. Dulu pas zaman saya kuliah, tampilannya bukan MariaDB yang muncul, tapi masih MySQL ya. Tapi sekarang jadi MariaDB. Alhamdulillah. Di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menerapkan query-query dasar. Sebenarnya query dasar ini sangat banyak. Jadi kalau Anda tak percaya betapa banyaknya, ini ada referensi buku. Ini buku. Bukunya berjudul MySQL Reference Manual. Jadi ini referensi manual yang menjelaskan seluruh query-query yang ada di MySQL. Kalau menengok buku ini, saya lihat daftar isinya saja sudah rasanya tulang ini kok ngilu. Jadi baru kali ini saya melihat buku dengan jumlah halaman yang begitu banyak. Coba ini. Ini ya menggeser jumlah halaman saja nggak selesai-selesai ini. Mantap sekali ya. Ini mungkin kalau dipecah satu-satu nih ya, bisa saja ini 4 tahun hanya database saja. Jadi sarjana database SDB. Ada berapa halaman? Coba 5139. Ini luar biasa. Bisakah Anda menguasai semua? Saya aja belum bisa lah ya. Semoga suatu saat bisa. Saat ini belum bisa. Jadi yang saya tularkan ke teman-teman semua ini hanya sebatas DDL, keilmuan database dasar saja. Baik. Salah satu contoh query dasar adalah now misalkan seperti ini. Untuk mengecek error. You have an error in your SQL syntax. Oke. Lagi misalkan now seperti ini, kemudian titik koma. Apakah error lagi? Oke, masih error. Kalau ada error semacam ini, tandanya adalah query tersebut tidak dikenal oleh MySQL. Jadi tidak ada langsung now begini. Kita coba lagi, select. Ternyata ditambahkan dengan select now. Ini contoh query-query dasar. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma sebagaimana Anda biasa ngoding di Java NetBeans. Enter. Nah, now. Ini maksudnya now ini adalah menampilkan tanggal sekarang dan jam sekarang. Jadi tanggal dan jam ketika video ini dibuat. Oke, seperti itu. Jadi diakhiri dengan titik koma. Langsung kita menuju ke contoh DDL yang pertama yaitu create database. Tinggal silakan di create seperti ini, create database. Jadi database apa yang akan Anda create? Misalkan database Indonesia. Titik koma. Enter. Query OK. Satu row affected database Indonesia.
Jadi kita telah membuat satu database yang bernama Indonesia, tapi tabelnya belum ada, hanya membuat saja. Jadi query-nya adalah create. Jadi query create berfungsi untuk membuat database. Create database. Ada lagi nanti create table. Jadi tergantung apa yang di-create. Apakah bisa seandainya database Indonesia ini di-create 2 kali? Saya tulis lagi create database Indonesia. Sorry, kurang titik koma. Tidak bisa. Cannot create database Indonesia. Kak, kenapa? Database exist. Database sudah ada. Bagaimana sekarang kita tahu bahwa database yang akan kita buat itu sudah ada apa belum? Berarti show. Nah, ini ada query lagi. Show database. Ketika enter. Sorry, lupa titik koma. Sering lupa lagi ya. You have an error. Jadi ini error. Mana errornya? Near database. Jadi errornya di seputar sini. Ini agak membingungkan. Jadi MySQL client ini hanya memberitakan bahwa errornya dekat kata database. Dan ternyata show database ini tidak benar. Yang betul adalah show databases. Hanya kurang S saja error. Karena pasti database-nya jumlahnya banyak, tidak hanya satu. Enter. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah database yang tersedia di database lokal saya. Ada database yang bernama Gaji Indonesia Mahasiswa MySQL. Ada database bawaan dari MySQL. Contohnya dari Information Schema, MySQL, dan Performance Schema. Ada lagi PHP-Admin. Jadi kalau Anda belum menciptakan database apapun, pasti ada 4 database itu. Coba dicek. Ada apa tidak? Kita suasananya santai saja, relax. Anda sambil makan, tidak apa-apa. Sambil minum. Saya sambil ditemani oleh minuman biar gak bosan. Oke, itu contoh untuk create database. Bagaimana untuk drop? Drop ini artinya menghapus. Drop database Indonesia. Bismillah, enter. Oh, kurang titik koma, maaf. Selalu lupa. Kita show lagi, show databases. Kurang titik koma lagi, sering lupa. Nah, sekarang yang ketika show database yang baru, ternyata database Indonesia tidak lagi tersedia. Benar-benar terhapus. Coba ini saya tambahkan lagi. Create database Indonesia. Titik koma. Oke. Kemudian saya ingin melakukan alter. Alter ini maksudnya ingin mengubah data. Kemudian untuk alter ini sebenarnya sangat jarang digunakan. Alter ini bisa diartikan mengubah skema ya. Bukan mengubah nama. Kalau mengubah nama database ini bisa kita gunakan ada yang namanya rename. Jadi yang saya contohkan di sini rename saja. Karena saya kira untuk alter itu butuh pemahaman yang tingkat lanjut. Mending rename saja. Jadi ini rename atau mengubah nama dari database yang sudah kita buat. Misalkan database Indonesia. Ini kita rename. Rename database Indonesia ke nama yang lain, Indonesia. Tuh, Indonesia Raya. Jadi yang perlu Anda perhatikan bahwa penamaan database ini tidak boleh menggunakan spasi. Oh, ini error. Near database. Ini masih error juga. Saya tidak tahu ini mendukung apa tidak.
Coba nanti kita mencari cara yang lain bagaimana mengubah nama database. Silakan Anda praktikkan. Kemudian berikutnya, coba kita meng-create table. Sebelum mengarah ke table, coba kita khususkan, kita bisa fokuskan nanti khusus untuk database yang akan kita utek-utek adalah Indonesia. Yang akan kita fokuskan adalah Indonesia. Itu di paling bawah Anda kan tahu ada tulisan MariaDB dalam kurung non. Non di sana maksudnya belum ada database yang dikhususkan. Misalkan di sini saya sudah membuat database Indonesia, kemudian saya khususkan untuk fokus ke sana. Berarti use Indonesia. Oke. Nah, sekarang sudah MariaDB dalam kurung Indonesia. Sekarang MariaDB sudah khusus untuk Indonesia. Tinggal di dalamnya database Indonesia, kita nanti membuat tabel-tabelnya. Oke, kita mulai dari create table. Untuk melakukan create table ini cukup ruwet karena kita harus sekalian membuat kolomnya. Create table. Coba tabelnya adalah kita mengacu ke sini. Ini ada ID provinsi, nama provinsi, ibu kota, populasi, tanggal diresmikan. Oke, kemudian bagaimana caranya? Seperti ini. Create table provinsi, ID prof, nama prof, varchar, ibu kota. Nah, coba kita tirukan. Create table. Jadi di dalamnya database Indonesia ada tabel provinsi. Yang mana di dalam tabel provinsi ini ada kolom. Yang pertama adalah kolom ID prof. Yang mana ID prof ini bertipe integer. Jadi Anda harus hafal tipe-tipe dari tipe datanya. Mirip-mirip dengan bahasa pemrograman, cuma ada yang beda istilah. Seperti ini contohnya, nama prof. Ini varchar. Nah, varchar ini biasa dalam bahasa pemrograman kita kenal dengan string. Jadi varchar ini kita batasi karakternya ada 100. Kemudian ibu kota. Ini varchar juga. Kita batasi 100. Kemudian kita cukupkan sampai di sini. ID prof, nama prof, ibu kota 3 saja. Tadi yang dicontohkan 5 biar tidak banyak-banyak. Oke, titik koma. Enter. Oke, query OK. Sudah. Sekarang show tables. Seperti ini. Jadi di dalamnya database Indonesia ada tabel yang bernama provinsi. Begitu. Kemudian untuk mengetahui deskripsi atau apa ya istilahnya itu, bentuk-bentuk kolom yang ada di dalam database, kita bisa mengetahuinya dengan query ini. Describe ya, describe bahasa Inggris ya. Describe provinsi. Oke. Jadi dari sini kita bisa menengok ternyata ada 3 kolom, ID prof, ada nama provinsi, ada ibu kota. Kemudian ada juga sintaks untuk alter tabel. Jadi ini merujuk ke w3schools.com.
Jadi alter table statement is used to add, delete, or modify column in an existing table. Jadi ternyata yang diubah itu bukan tabelnya, tapi kolom. Misalkan, ini kita bisa meng-add, menambahkan, delete kolom, atau memodifikasi kolom. Itu bisa. Kita coba ya. Alter table, namanya apa tadi? Provinsi. Add kolom apa? Kolom populasi. Tipe datanya integer. Enter. Query OK, null row affected, record no duplicates warning. Coba show tables. Bukan show, describe. Disingkat DESC, describe provinsi. Apakah nambah satu provinsi? Ya, sudah. Populasi. Nambah populasi. Kemudian contoh berikutnya di sini. Drop column name. Jadi ada kolom-kolom yang tidak dikehendaki dihapus. Seperti alter table. Kemudian tabel apa? Provinsi. Drop kolom populasi. Drop kolom populasi. Oke, sudah. Kita describe lagi provinsi. Ini untuk ngecek apakah kolom populasi sudah hilang atau belum. Sudah hilang, berarti alternya berhasil. Kemudian ada apa lagi nih? Modify kolom ya. Atau change data type. Nah, seperti ini. Tipe data yang sebelumnya varchar bisa dipindah integer. Misalkan alter table provinsi, alter kolom ibu kota, jadi integer gitu ya. Bisakah ini? Oh, error ternyata. Tidak bisa. Coba diperjelas sintaksnya. Oke, kita bisa menggunakan ini contohnya tadi error ya. Ini ada versi alter atau modify. Alter table provinsi. Kemudian tabel name-nya provinsi sudah, modify. Yang dimodify adalah kolom. Kolom apa? Kolom ibu kota. Kemudian data type-nya integer. Bisakah ini? Enter. Terus describe provinsi untuk ngecek lagi. Oke, sekarang ibu kota berubah jadi integer. Jadi ternyata belajar database ini harus bersabar ya, karena memang kita harus dituntut untuk teliti. Kalau kita menggunakannya versi PHP MyAdmin, memang gampang sekali, tapi kita tidak bisa menguasai query-querynya. Wong saya yang pernah belajar saja lupa, apalagi yang tidak pernah belajar. Jadi sampai di sini sementara yang bisa kita pelajari bersama.
tentang sintaks atau query-query dasar berkaitan dengan data definition language. Kita lanjutkan berikutnya tentang data manipulation language. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.